Oke, kita lanjutkan. Konsep perubahan sudah. Sekarang yang kedua, konsep tentang logos. Lupa, kalau semuanya berubah, bagaimana alam ini bisa tertib, tertata, rapi? Katanya Heraklitus, alam ini bisa berjalan rapi, harmonis, tertib karena ada logosnya. Jadi logos itu kadang diartikan akal, kadang diartikan pola, kadang diartikan di situ disebut pattern, disebut hukum yang menguasai segalanya, menggerakkan segalanya, dan seterusnya. Jadi logos itu kalau Heraklitus penjelasannya agak susah. Dia tidak bisa didefinisikan, tidak bisa digambarkan. Dia adalah pikirannya alam semesta. Nanti gagasannya tentang logos ini yang membuat dia disebut the obscure, orang yang tidak jelas, orang yang gelap. Ini maunya ngomong apa sih? Ya. Oke, sekarang kita paksakan ngomong ya. Semoga cocok dengan maunya Heraklitus. Ini mungkin kalau ditarik-tarik agak mirip dengan konsepnya mungkin Hegel tentang akal dunia. Jadi hidup kita ini ada logosnya. Sebeda apapun kalian, sebebas apapun kita yang saya berpikirnya bebas loh Pak, saya sesuai keinginan saya sendiri. Sebenarnya ada polanya, ada bentuknya. Bentuk itu logos. Karena kamu orang Indonesia misalnya, sebebas apapun kamu tidak akan bisa keluar dari gaya keindonesiaanmu. Nah itu contohnya. Dalam skala besar tidak cuma Indonesia, dunia. Misalnya sekarang dunia itu zaman revolusi 4.0, Karpe apa itu. Kita tidak akan bisa keluar dari pattern ini, dari pola ini. Gaya pikir, gaya ekspresi kita tidak akan jauh-jauh dari situ. Logos kita hari ini itu polanya seperti itu. Perubahan apapun yang terjadi tidak akan keluar dari logos. Logos itu pikiran, gagasan, pola, model. Kalau logos dia sifatnya tetap seragam. Aku dan kalian ini seolah-olah beda, tapi sebenarnya dekat kok. Gaya pikir, gaya hidup, cara kita memutuskan sesuatu. Kenapa? Karena kita ada di lokal yang sama, hidup di zaman yang sama, dengan peradaban yang sama. Itulah logos namanya. Sebeda apapun kita, pasti ada polanya. Kalau tidak ada itu, tidak karu-karuan, hidup ini mesti kacau balau. Pola ini kadang-kadang ya mungkin saya tadi sedikit nyinggung semacam sunatullah, semacam ada pola-pola patternnya. Jadi perubahan pasti terjadi, tapi perubahan ini ada dalam konteks logos. Nah, ini kalimatnya. We should let ourselves be guided by what is common to all. Logos itu dimiliki semua orang. Makanya kalimatnya common to all. Kita harus membiarkan diri kita dituntun oleh apa yang umum. Kita kan berekspresi, meskipun kita bebas, kan kita berekspresinya sesuai dengan lingkungan sekitar kita. Makan misalnya, kamu bebas milih menu apa saja, tapi pasti tidak akan jauh-jauh dari itu. Sebebas-bebasmu. Pokoknya saya Pak, menunya harus besok pakai teri, besoknya lagi pakai sambal, besoknya lagi pakai tempe. Itu suka-suka saya milihnya. Tapi ya paling ya bulet di situ aja, teri, sambal, tempe. Ya mungkin karena kamu penggemar angkringan. Jadi muternya di situ. Jadi ini namanya logos, ada patternnya. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi itu ada patternnya, ada logosnya. Yang itu common to all. Kalau tidak common, kalau tidak umum,
Nggak jadi koleksi perbendaharaan, nggak jadi pertimbanganmu untuk memutuskan, karena nggak umum, nggak masuk di kepalamu. Jadi misalnya kalau diputus pacarmu, kamu bisa nyari pacar lagi, kamu bisa ke dukun, kamu bisa balik lagi, PDKT lagi. Ini namanya alternatif pertimbangan. Tapi mungkin ada yang ndak umum, ndak common, ndak logos. Misalnya kalau diputus pacar, bikin acara tasyakuran, ngundang orang satu kampung, ndak mungkin ini muncul di kepalamu. Sak bebas-bebasmu kamu ndak akan bikin tasyakuran gara-gara diputus pacar. Kalau seneng mungkin, tapi bikin acara tumpengan ndak lah. Nah, ini ndak logos. Logos itu ada polanya. Berubah seperti apapun ndak akan keluar dari jaringan logos ini. Yet, although the logos is common to all, most men live as if each of them had a private intelligence of his own. Maksudnya apa? Meskipun ini umum, kita yang memutuskan ini menganggap ini keputusan saya pribadi loh. Saya milih makan pakai tempe, itu keputusanku pribadi loh. Nggak ada. Padahal itu sebenarnya ada. Ya memang alternatif logos yang bisa kita ambil ya hanya itu. Model baju misalnya tahun 60-an dulu, 60-70 itu model baju umum, celana itu model cutbray itu yang bawahnya besar sekali tuh, kucing aja masuk. Nah, terus sekarang kamu lihat celana-celana street yang nempel luar biasa itu. Kalau zaman dulu ada orang pakai celana kayak gitu, mungkin diketawain. Kalau ada celana kewetat gitu, apalagi sekarang kan sukanya baju-baju slim fit itu yang kalau kamu ngulet terus udelnya kelihatan. Itu kalau tahun-tahun 60-an mungkin kamu pakai, kamu diketawain orang, dianggap ini bajunya adiknya kok dipakai misalnya. Tapi sekarang biasa. Zaman itu logosnya ndak ada konten itu. Sementara di logos hari ini memang itu. Malah logos hari ini kalau ada pakai cutbray zaman itu dianggap jadul. Dianggap wah ini penggemar masa lalu mesti. Nah, gitu. Zaman dulu orang pakai sarung itu biasa. Zaman Majapahit itu kan ya bawahannya kayak sarung yang dilipet itu. Jadi khas. Justru pakai celana yang unik. Hari ini pakai celana itu biasa. Sarung dianggap unik. Dianggap begitu kamu sarungan kan, wah santri ini kan selalu begitu. Dianggap khas. Logosnya memang hari ini begitu. Itulah namanya logos. Jadi ada modusnya sendiri berpikir zaman itu dan zaman ini. Nah, we should let ourselves be guided by what is common to all. Ya kita ini kalau ingin tidak susah dalam hidup, ya pahamilah logos, ikutilah logos. It is wise to hearken not to me but to my word, and to confess that all things are one. Adalah bijaksana untuk mendengarkan bukan aku, tapi dengarkan kata-kataku, dan mengakui bahwa segala sesuatu adalah satu. Nah, ini dasarnya logos itu biasanya kebijaksanaan orang-orang pinter. Dalam logos segala sesuatu itu satu. Saya lanjutkan. Jadi segala sesuatu berubah, cuma kendalinya perubahan ini namanya logos. Mengapa segala sesuatu berubah? Karena dalam hidup ini sering ada oposisi-oposisi.